kabarnya gimana Tante? Puji Tuhan baik sih Tante. Baik. Cuman kadang-kadang Kenapa, Tante? suka lupa hari tuh Tante Rili. Di rumah. Apalagi di rumah terus kan ya. Senin tahu-tahu udah Rabu. Nah sekarang udah ketemu Minggu lagi coba. Bener sekali. Nah, adik-adik lupa hari nggak? Ah enggak ya. Enggak, aku Ada masih ke juga. kantor soalnya Tante. Jadi enggak lupa. Yuk, biar kita ingat ya hari-hari, nama hari dari Senin sampai Minggu. Kita angkat pujian ini sama-sama ya. Tapi pertama kita angkat pujiannya hari ini, harinya Tuhan. Semua siap? Siap, Siap. Tante. Oke. Semangat ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita hari Tante dari Senin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Wah, setiap hari-harinya Tuhan. Benar. Tante Rili, ya. Gitu-gitu kita mau mulai ibadah kita hari Minggu ini, kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup matanya. Iya, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hari yang dapat kami rasakan dalam hidup kami. Setiap hari yang penuh berkat yang Tuhan berikan. Hari ini kami ingin memulai ibadah. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami ingin bernyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, masih semangat memuji Tuhan ya Tante? Masih dong. Baru satu lagu, baru doa pembukaan. Betul. Oke, jadi kita lanjut lagi memuji Tuhan. Kita sekarang mau nyanyi lagu yang senang, yang sukacita. Adalah sukacita Wah. di hatiku. Oke, Keren. oke, kita nyanyi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku selalu. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi Tante, S-U-K-A-C-I. Oke. Adalah S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku. Di hatiku, di hatiku. Adalah S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku. Di hatiku selalu. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Tepuk tangan. Kita lanjut ya Tante? Boleh. Kita lanjut. Sekarang adik-adik berdiri semua. Yang tegap, nggak mengsol-mengsol, nggak colek kiri kanan. Oke, kita mau mengucapkan hukum kasih secara bersama-sama. Siap. Oke, sudah siap semuanya ya? Kita hitung ya, kita ucapkan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Masih semangat lagi tante, puji Tuhan. Masker Kristus. Siap. Siap. Sekarang kita mau joget lagi tante. Boleh? Oke. Ayo. Kita menyanyi Semangat. lagu I love you Jesus deep down in my heart. Masih ingat nggak? Oh, pasti tante. Pasti Itu ya. lagu kiki kali. Oke. Oke, kita nyanyi sekarang. I love you Jesus. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi masih semangat tante. I love you Jesus deep down in my heart. I love you. I love you Jesus deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Tante Rili masih semangat ya? Masih dong. Weh, dari tadi kita liatin adik-adik juga semangat loh. Mereka nyanyi, mereka bergaya, ya kan? Kita udah hukum kasih. Sekarang saatnya untuk Ngasih persembahan. kasih persembahan. Iya. Adik-adik udah siapin persembahannya ya. Nah, persembahannya nanti kasih ke mama papa kalau ke gereja, titip ke mereka ya. Tulis nama adik-adik, kelas berapa gitu, masukkan di gereja. Atau adik-adik kan ada grup kelas, komunikasi sama guru kelasnya. Tante, aku mau kasih persembahan, gimana? Nah, nanti tantenya yang kasih tahu ya. Oke, siap sedia tante. Sudah siap? Kita mau kasih persembahan dengan sukacita. Kita angkat pujian, bawalah persembahanmu. Persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Iya, sekarang kita mau mengucap syukur persembahan kita dengan berdoa. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Kami sudah memberikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Terimalah Tuhan dengan ketulusan hati kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kan tadi udah nyanyi, udah persembahan, Iya. udah hukum kasih, udah panas ya, udah panas. Nih tante sama tante Tiur juga udah panas banget nih. Jadi sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang adik-adik yang udah kakak-kakak kelas besar, boleh disiapin Alkitabnya ya tante, supaya biar adik-adik nanti bisa lihat perikopnya, bisa ditandain Alkitabnya, Iya. biar bisa dibaca di rumah ya. Terus untuk adik-adik yang kecil, nyimak aja
pasang matanya, mulutnya dikunci, kupingnya dibuka. Oke? Supaya dengerin firman Tuhan dengan baik. Sekarang kita mau menyambut firman Tuhan. Kita mau nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Oke? Pakai gaya nggak, Tante? Pakai dong, Tante. Oke. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus tumbuh sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik. Ya, kembali lagi adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau satu dalam doa ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami Tuhan Yesus untuk dapat menikmati firman-Mu ya Allah. Berkati firman-Mu pada pagi hari ini Bapa, menjadi kekuatan hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Allah. Urapi dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut ini berasal daripada-Mu. Berkati juga Bapa buat adik-adik kami Tuhan yang sedang beribadah Tuhan di rumah. Kau mau urapi Tuhan, kami boleh duduk diam tenang mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah kami. Berbicara bagi kami semua Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami yang banyak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang minggu kemarin sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan? Tante, saya tante. Siapa yang cerita minggu kemarin? Betul. Siapa? Om Yonatan. Ceritanya apa ya adik-adik ya? Masih ada yang ingat? Iya, Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani adik-adik. Nah, Tuhan Yesus tahu adik-adik bahwa akan ada waktunya sudah dekat, sehingga Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Terus Tuhan Yesus berdoa adik-adik, tapi muridnya malah tertidur. Terus Tuhan Yesus bersungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus itu berdoa adik-adik, minta kekuatan dan hikmat dari Tuhan menghadapi semua yang akan terjadi. Terus adik-adik, Tuhan Yesus sedang berdoa, dan selesai berdoa dia hampiri murid-muridnya. Dan apa adik-adik akhirnya? Apa? Murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas mencium pipi Tuhan Yesus kanan kiri. Nah, itu tanda bahwa Tuhan Yesus adalah yang akan ditangkap. Ya adik-adik ya, minggu kemarin kan sampai Tuhan Yesus ditangkap ya. Sekarang kita mau lanjutkan cerita kita minggu ini sama adik-adik tentang Tuhan Yesus juga. Kita buka Alkitabnya di Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Judulnya apa adik-adik? Yesus di hadapan Pilatus. Nah, adik-adik kita lanjutkan ya. Nah, minggu kemarin Om Yona sudah bercerita sampai akhirnya Tuhan Yesus ditangkap, tangannya diikat adik-adik. Terus Tuhan Yesus mau dibawa ke pengadilan adik-adik. Dibawa dia dengan iringan orang banyak, Tuhan Yesus diikat, dia berjalan, dibawa ke mahkamah tempat Pilatus. Nah adik-adik, di situ Pilatus mengumpulkan imam-imam, ahli-ahli Taurat dan juga rakyat-rakyat adik-adik. Terus Pilatus bilang, apa benar yang mereka sangkakan ke kamu? Kamu adalah raja orang Yahudi. Terus kamu melarang untuk membayar pajak kepada kaisar. Nah adik-adik, dari jawaban itu Tuhan Yesus diam aja adik-adik. Akhirnya adik-adik, Pilatus karena merasa tidak ada kesalahan dalam diri Yesus, dia ingat, oh Tuhan Yesus kan dari Galilea. Dia dikembalikan lagi adik-adik ke Galilea tempat asalnya. Nah dia dikembalikan ke Galilea itu ada Raja Herodes. Nah adik-adik, Herodes juga bilang, wah ini nih saat yang dinantikan, aku mau lihat kehebatan Tuhan Yesus. Wah adik-adik, ketika Tuhan Yesus di hadapan Herodes
Herodes mau lihat nih mujizat-mujizat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus diam saja. Tuhan Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia apapun Tuhan Yesus diam aja adik-adik. Sampai akhirnya Tuhan Yesus diejek, dia dicaci maki, dia diam aja adik-adik. Dia tidak berbuat sesuatu. Karena apa adik-adik? Karena kebenaran firman Tuhan harus diberitakan. Terus Herodes, nggak ada juga nih kesalahan dari Tuhan Yesus. Aku kembalikan lagi ke Pilatus adik-adik. Wah, Tuhan Yesus dari Pilatus ke Herodes kembali lagi ke Pilatus. Nah, di Pilatus ini terus Pilatus kumpulkan para imam-imam tadi, terus ahli-ahli Taurat dan rakyat-rakyat adik-adik. Terus Pilatus bilang lagi, Yesus, apa benar kamu ini raja orang Yahudi? Tuhan Yesus diam aja adik-adik, dia tidak berkata apa-apa. Dan Pilatus juga yakin adik-adik bahwa tidak ada kesalahan sedikit pun dalam diri Tuhan Yesus. Kemudian adik-adik Pilatus keluar, dia sampaikan kepada orang banyak, dengarlah bahwa Yesus itu tidak ada kesalahan sedikit pun yang dapat dihukum dengan kematian. Terus, tapi aku akan menghukum dia dan akan melepaskannya. Gitu adik-adik. Terus, tapi orang banyak itu, enggak, enyahkanlah dia, bebaskan Barnabas. Siapa Barnabas adik-adik? Barnabas adalah justru seorang penjahat. Dia pemberontak dan juga dia pembunuh. Tapi orang banyak itu meminta supaya Barnabas yang dilepaskan adik-adik. Terus Pilatus bilang lagi, dia meyakinkan orang-orang bahwa Tuhan Yesus tetap tidak bersalah. Orang ini tidak bersalah. Saya akan menghukum dia dan akan melepaskannya. Wah adik-adik, waktu itu orang makin berteriak, makin banyak orang berteriak, tidak, salibkan dia, salibkan dia. Waduh adik-adik, Pilatus udah 2 kali nih berbicara seperti itu, tapi orang banyak tetap menghendaki supaya Tuhan Yesus disalib adik-adik. Nah waktu itu kan hari Paskah, di mana ada suatu tradisi kalau salah satu dari penjahat itu akan dilepaskan. Makanya Pilatus menginginkan supaya Yesus itu dilepaskan. Dia coba lagi yang ketiga adik-adik. Dia ngomong lagi ke orang banyak itu, dia berbicara. Apa yang menjadi kesalahan orang ini tidak saya temui, bilang gitu kan. Saya tetap akan menghukum dia dan akan melepaskannya. Wah adik-adik, semakin banyak orang-orang berteriak, tidak, salibkan dia, salibkan dia. Waduh adik-adik, Pilatus sudah 3 kali berbicara, tetap orang banyak itu menghendaki supaya Tuhan Yesus disalib. Terus akhirnya adik-adik, karena Pilatus takut dengan orang banyak, akhirnya apa adik-adik? Dia mengabulkan permintaan orang banyak. Padahal Pilatus itu adik-adik, dia mempunyai kuasa untuk menghukum, mempunyai kuasa untuk membebaskan. Tapi karena dia takut, akhirnya dia mengabulkan permintaan orang banyak. Tuh adik-adik Pilatus. Terus apa lagi adik-adik ya? Oh iya, Tuhan Yesus waktu itu diejek, dihina, diolok-olok, tapi Tuhan Yesus tidak pernah marah. Tuhan Yesus hanya diam saja. Ada adik-adik di sini yang diejek temannya atau dibully temannya? Kita belajar seperti Tuhan Yesus adik-adik, kita belajar untuk diam. Kalau perlu adik-adik sudah nggak tahan di sini nih, kita bisa bicara dengan guru kita, guru di sekolah minggu, atau sama mama dan papa kita. Kita bisa mendoakan mereka yang mengejek kita adik-adik. Terus yang ketiga adik-adik, ini yang benar-benar sangat-sangat adik-adik harus ingat. Dan kita juga harus ingat. Kenapa adik-adik? Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi dia rela untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita adik-adik. Nah adik-adik, dari pengorbanan Tuhan Yesus yang tadinya dia sudah ditangkap, terus dia diadili dari Pilatus, Herodes, kembali lagi ke Pilatus, Tuhan Yesus tetap dihukum dengan salib adik-adik. Dari yang tadi sudah kita dengar firman Tuhan, dan nanti akan ada videonya adik-adik ya, nanti nonton sebentar kita video ini, baru adik-adik bisa melihat betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua orang yang berdosa.
benarkah kau raja orang Yahudi? Apakah kau katakan itu dari hatimu? Atau orang lain mengatakan padamu tentang aku? Bangsamu dan imam-imam kepala yang menyerahkanmu kepada aku. Apa yang kau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi engkau seorang raja? Kau yang mengatakan aku raja. Aku lahir dan datang ke dunia untuk bersaksi tentang kebenaran. Siapa yang mencintai kebenaran tahu bahwa perkataanku adalah benar. Apakah kebenaran itu? Bawa dan cambuk dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Warga Yerusalem, lihatlah manusia itu. Hukum dia! Hukum dia! Hukum dia! Hukum dia! Haruskah aku menyalibkan rajamu? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Kami tak punya raja selain Kaisar. Salibkan dia! Salibkan Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah mau berkorban, sudah rela mati di kayu salib. Terus kita harus seperti apa adik-adik? Kita harus menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang semakin taat kepada perintah Tuhan, berkata ya untuk ya, tidak demi tidak. Jangan seperti Pilatus adik-adik, dia sudah tahu kebenaran tapi dia malah mengikuti suara orang banyak yang tidak betul kan. Nah adik-adik, kita harus, walaupun kita dari sekarang adik kita belajar untuk mengatakan ya, misalnya nyontek, enggak, saya nggak mau nyontek, saya harus bekerja dengan diri saya sendiri. Nah itu berkata ya untuk kebenaran adik-adik. Kita belajar mulai minggu ini untuk ya berkata ya tidak dengan yang tidak baik ya adik-adik ya. Terus kita juga mau belajar seperti Tuhan Yesus. Kita diapapun oleh orang adik-adik, kita belajar untuk berdiam diri. Bahkan kalau perlu kita mendoakan orang yang sudah mungkin mengejek kita, sudah mengolok-olok kita, kita belajar untuk mendoakan mereka. Nah adik-adik, dari firman Tuhan pagi ini kita sama-sama belajar. Di sini guru-guru sekolah minggu, adik-adik atau mama papa, kita belajar untuk tetap setia kepada perintah Tuhan Yesus adik-adik, menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih taat akan firman Tuhan. Kita tutup firman kita pada pagi ini. Kita mau berdoa ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Benar ya Tuhan, seperti firman-Mu pada pagi ini Tuhan, mengingatkan kami Tuhan untuk kami tetap setia dan taat akan firman-Mu ya Allah. Ajar kami Tuhan untuk berkata ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap Bapa mengikut Engkau Tuhan, bersama-Mu saja ya Tuhan, baik kami dalam suka maupun duka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, udah dengar tadi ceritanya dari siapa? Tante Dian. Tante Adian, cerita bagaimana Tuhan Yesus di hadapan Pilatus. Ya adik-adik, Tuhan Yesus diam karena dia tidak ingin membuat keributan yang besar ya. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus ada sesuatu yang luar biasa. Buktinya apa? Pilatus tuh nggak nemuin masalah, nggak nemuin salahnya Tuhan Yesus. Yang ada, yang dia dapat itu mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Bingung ya Tan? Tuh dia. Asli. Ya, berarti kalau kita sama dengan Tuhan Yesus, kita bisa lakukan hal-hal yang besar dan Benar Ya sekali. kan? Yuk, kita mau puji
Kayak lagu Ya, yang mau dinyanyiin muji, ini betul. Tan. Kalau bersama Tuhan kita pasti bisa melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Siap adik-adik, yuk kita memuji Tuhan, kita respon firman Tuhan ini. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita untuk minggu ini. Kita mau tutup dalam doa. Kita satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau doa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, tidak henti-hentinya Bapa, tidak putus-putusnya kami selalu mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih, kebaikan, dan berkat-Mu di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada minggu ini Tuhan. Biarlah Engkau terus yang memimpin dan menyertai setiap langkah kami. Terima kasih juga Tuhan untuk puji-pujian, untuk firman yang boleh kami lakukan, kami dengar dan lakukan Tuhan. Biarlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berikan Bapa kekuatan bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan untuk setiap pergumulan yang dihadapi. Biarlah Engkau saja yang menjadi jalan keluar bagi mereka. Berdoa juga Tuhan Yesus buat gereja kami Bapa. Berkati gereja kami Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, berdoa buat adik-adik kami Tuhan. Berkati mereka Bapa dalam kehidupan mereka. Berikan kesehatan, kepintaran, menjadi anak yang baik, anak yang turut akan kedua orang tuanya, terlebih kepadamu. Kami serahkan Bapa masa depan mereka hanya ke tangan pengasihan-Mu. Berdoa juga Tuhan Yesus buat guru-guru sekolah minggu Tuhan. Biarlah Kau berikan kami semua kesehatan Tuhan, kesatuan Bapa dan kesehatian untuk kami tetap melayani Engkau. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat orang-orang yang saat ini juga sedang merasakan sakit apapun Tuhan yang dialami. Kami yakin dan percaya Engkau ada dokter dan tabib di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Bapa kehidupan kami saat ini Bapa sampai selama-lamanya. Adik-adik terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa akan menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Iya, ibadahnya sudah selesai tante-tante. Ya, Sudah, dari awal Caca. sampai sekarang. Sudah. Luar biasa, adik-adik semangat loh. Ya, wih keren anak sekolah minggu Lahairo ya. Kita mau tutup ibadah kita sama-sama menyanyi semuanya yang berdiri deh. Laskar Kristus. Siap. Iya, ya kita angkat pujian apa Tante Dian? Selesailah sekarang. Oke, siap semua ya. Salah sekolah minggu, apa di rumah, mendengar
Gue nggak capek, nggak lelah, nggak bosan untuk ngingetin adik-adik dan juga mama papa yang ada di rumah untuk yang pertama ya Tante. Yang pertama, makan makanan yang bergizi ya adik-adik, supaya badan adik-adik itu ntar punya pertahanan biar kuat ya. Makan sayur, makan buah, oke? Terus minum juga minuman yang sehat, oke? Minum air putih terutama, itu minuman yang utama yang adik-adik harus minum banyak, oke? Terus sama minum vitamin, ya oke? Yang kedua Tante Dian, Jangan lupa juga adik-adik berjemur. Kalau lagi mataharinya panas, adik-adik berjemur dan juga berolahraga supaya tubuh kita tetap sehat. Ya, selain yang tadi Tante Rili dan Tante Adian sampaikan, adik-adik juga tidak boleh lupa dengan protokol kesehatan ya. Tetap pakai masker kalau keluar rumah ya, jaga jarak tetap dan rajin cuci tangan di air mengalir. Atau kalau kita lagi pergi, adik-adik jangan lupa bawa hand sanitizer. Ya adik-adik ya, kita tetap berdoa biar pandemi ini cepat berlalu, biar kita bisa sama-sama ketemu ya ibadah sekolah minggu secara langsung. Betul ya Tante ya? Tante Tir udah kangen Tante Dian? Kangen. Oh, Tante Rili? apalagi Oh iya, apalagi adik-adik ya. Nah, adik-adik, Tante Tiur, Tante Adian, Tante Rili dan semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu